langsung aja mulai ya. Ya jam 7, jam 8, beda 1 jam lah ya, nggak beda-beda jauh amat. Ya ini IHSG hari ini turun sekitaran 0,51%, dan biasa yang bikin naik turun akhir-akhir ini lebih ke saham-saham teknologi. Ada saham Bukalapak, terus kemudian ada saham GoTo, dan ada Arto yang turun 5,5%. Oke, kita lihat GoTo-nya dulu. GoTo hari ini turunnya breakdown, jadi nggak lagi masuk ke watchlist kita karena udah jatuh dari supportnya dan double support di sini. Ini support yang kuat sekitaran 183, ini support kuat dan ini udah breakdown. Pertanyaannya kenapa sih GoTo ini breakdown ya? Investor retail banyak yang mengantisipasi tanggal 30 nanti dibuka lock up periodnya. Jadi investor-investor lama yang mereka mau jualan atau mau profit taking ya mungkin bisa terjadi, makanya investor retailnya jadi agak-agak khawatir gitu. Terus gimana dong kaitannya dengan Bukalapak? Kenapa Bukalapak di sini juga turun ya? Turunnya juga lumayan nih Bukalapak. Ya jadi teman-teman perhatikan di sini Bukalapak juga turun. Salah satu penyebabnya adalah rupiah ini agak-agak melemah ya. Jadi di angka 15.700-an, dan bisa jadi investor itu mulai mengantisipasi dengan kenaikan suku bunga BI yang lebih tinggi di Desember dan dampaknya akan lebih negatif ke saham tech. Sebenarnya lebih ke suku bunga dari Amerika sih, suku bunga US. Nah jadi teman-teman kalau kita perhatiin suku bunga US ini masih akan naik nanti di bulan Desembernya. Nah jadi investor-investor gede itu mereka banyak yang mengantisipasi supaya enggak terlalu banyak resikonya di sektor teknologi. Cuman sektor teknologi ini udah murah banget juga, secara harga sahamnya udah koreksinya dalam banget, dan ini bisa teman-teman tungguin nanti di 2023 awal. Sedangkan kalau di November ini kayaknya nggak deh, jatuhnya udah lumayan dalam. Desember juga masih akan sideways aja gitu. Kalau jam 7 ada suara masjid, rumahku dekat masjid di sini. Kalian kedengeran nggak? Keberisikan nggak? Oke, aku mau bahas Arto ya, Bang Jago. Iya kedengaran ya, udahlah. Anyway, denger tapi nggak apa-apa ya, masih aman kan ya? Kalau masih aman sih berarti aku lanjutin jam 7 terus. Oke, sip. Masih aman. Ya, ini Arto yang belum breakdown, Bukalapak juga belum breakdown sih. Cuman mereka keseret sentimen GoTo juga ya. Kalau GoTo sih jelas penyebabnya sebenarnya karena lock up period itu mau dibuka pada tanggal 30 November nanti gitu. Sedangkan kalau Arto sebenarnya turunnya volumenya kecil. Yang gede volumenya tuh GoTo, Gojek, Tokopedia ini volumenya gede banget. Terus bisa jadi juga teman-teman investor gede mereka lagi siapin duit buat window dressing masuk ke emiten-emiten yang kinerjanya bagus. Nah Sabtu nanti bakalan dibahas di Cuantastik lebih dalam lagi ya pastinya ya. Ini kan udah ada YouTube-nya window dressing. Sabtu nanti tuh kita akan bahas saham-saham yang secara historis memang banyak naik di akhir tahun, dan itu secara 10 tahun terakhir selain saham-saham blue chip perbankan yang memang udah naik tinggi gitu loh. Jadi yang kita bahas bukan lagi blue chip perbankannya, tapi saham-saham lain yang kinerjanya bagus di akhir tahun selama 10 tahun terakhir.
Oke, terus kita mau lihat satu lagi dari sektor teknologi, MTech. Breakdownnya lumayan, jatuhnya dengan volume yang lumayan tinggi buat MTech ini. Dia jatuh dengan volume yang lumayan tinggi. MTech udah jatuh 1, 2, 3, 4, 5. Wait and see dulu kalau mau masuk. Aku ngelihatnya investor nih keluar dari saham teknologi, mereka mulai ngelihat saham-saham lain yang lebih berpotensi untuk window dressing sih di akhir tahun. Ini kita akan bahas di Cuantastik hari Sabtu nanti detailnya. Oke, terus aku mau review satu lagi saham yang bikin turun hari ini. Ada MDKA. Jatuhnya parah banget. Ya, jadi kita cut loss untuk MDKA-nya karena jatuh dengan volume yang besar dan ARB gitu. Padahal kemarin pattern-nya bagus. Jadi teman-teman semua tuh based on probability ya. Trading based on probability. Mau sebagus apapun pattern-nya, kalau misalkan dia turun ya breakdown ya kita cut loss gitu. Oke. Aku mau bahas consumer good hari ini, temanya consumer good. Market value hari ini lumayan rame, 12,32 triliun. Asing net buy lagi. Jadi pekan kemarin tuh net sell cuman sekali, net buy terus, dan hari ini mengawali pekan ini tuh dengan net buy. Ya, jadi ada net buy hari ini sekitaran 368,78 miliar di BRI, Unilever, BNI, Medco, dan ITMG. Yang paling gede sih BRI sih 340 miliar. Jadi teman-teman sekali lagi 4 saham perbankan gede ini bagus banget kalau teman-teman bisa pakai untuk rebalancing, untuk balancing portfolio supaya portfoliomu tuh nggak terlalu agresif naik turunnya gitu. Oke. Oke, terus aku mau bahas Unilever ya teman-teman ya. Unilever ini besok ada come dividend. Angkanya nggak besar sih, kecil aja, Rp69 per lembar saham. Dibandingin harga saham sekarang ini sekitaran 1,46%. Dan kalau dibandingin sama BCA masih gedean Unilever sih. BCA cuma sekitar 0,69% kalau nggak salah dividen yieldnya. Angkanya kecil ya. Jadi teman-teman, kalau aku perhatikan kenaikan hari ini bukan cuman soal dividen aja sebenarnya, tapi memang dia udah murah banget di bottom. Ini banyak yang nanya kenapa IG live aku mulainya jam 7, karena jam 8 barengan sama World Cup. Jam 8 tuh barengan sama World Cup, jadinya ya biar teman-teman bisa nonton bola lebih enak lah ya, bisa lebih nyaman nonton bolanya. Besok jam 7 lagi, besoknya jam 7 lagi gitu terus, oke? Jadi aku udah umumin di story sih. Ya ini Unilever hari ini breakoutnya cakep. Jadi kalau aku perhatikan ada rotasi sektoral jangka pendek. Kemarin tuh sebenarnya saham-saham bank digital sudah mulai ada akumulasi, tapi failed akumulasinya jelang GoTo buka lock up period. Duitnya muter lagi ke consumer good. Ya, jadi duitnya muter lagi ke consumer good, masuk ke Unilever salah satunya. Dan Unilever hari ini asing net buy nggak sebesar BRI sih, lumayan sekitaran 55,5 miliar untuk Unilevernya. Nah teman-teman perhatikan di sini, ini breakout, dia breakout dari sideways-nya. M-Trade masih ada buat jangka menengah dan juga jangka panjang buat Unilever.
Let me cek buat jangka pendeknya ya. Udah nggak ya? UNVR. Ya, kita masuk di jangka menengah sih, teman-teman, ya. Ya, ini Unilever hari ini breakout bagus. Terus kita masih ada jangka menengah buat yang belum beli, buat jangka pendek. Teman-teman bisa tunggu ya retracement-nya sekitaran level 4650-an gitu. Terus bisa sampai level 5000 dan 5200. M-Trade udah masuk duluan sih untuk jangka menengahnya di 1 November kemarin gitu. Oke. Nah, ini MDKA ini ada sentimen negatif dari sektor nikel ya. Kenapa dia turun? Ini karena China masih lockdown, dan di China ini ada apa ya? Rakyatnya tuh demo karena lockdownnya kelamaan. Dan MDKA tuh hari ini sentimen negatifnya karena dia keluar dari daftar efek syariah. Karena kemarin abis ngutang, abis ngutang banyak buat proyek nikelnya. Jadi hari ini ada daftar efek syariah yang rebalancing di November 2022. Ada MDKA, Tara, Trin, True, JECC itu keluar. Sedangkan yang masuk tuh ada Taksi, LT, dan Bula. LT. Oke lah, Taksi, LT, dan Bula. Jadi teman-teman, ini ngefek kemana? Ngefek ke reksadana yang mereka punya portfolio syariah. Jadi mau nggak mau harus dikeluarin dari portfolio syariahnya gitu. Imnot Potus, apakah Unilever lusa akan turun dulu setelah Kamdev? Biasanya sih kayak gitu. Tapi karena dia dividen yieldnya nggak begitu besar, cuman sekitaran berapa ya tadi? Rp69 per lembar saham atau 1, berapa tadi? Aku cek dulu ya. 1,46% aja. Jadi kayaknya turunnya juga nggak akan banyak-banyak amat. Oke. LT luka lama, kok tahu sih? Sampai sekarang lo nggak bisa keluar. Makanya dia masuk daftar efek syariah. Aku harap dia diborong oleh fund manager. Habis itu naik biar aku bisa keluar. Nyangkut, beli di 50, mandek di 50, lama banget. LT berarti bakal hidup lagi, nggak tahu deh. Kalau hidup lagi aku mau jualan. Oke, aku mau bahas untuk saham consumer good yang lainnya. HMSP. M-Trade kemarin udah masuk HMSP, jadi tinggal ngehold aja dan udah mulai siap-siap profit taking buat jangka pendeknya. Ya HMSP ya teman-teman. Iya nih, nyangkut di LT, beli di Gocap, nyangkutnya di Gocap. Jadi ruginya secara portfolio sebenarnya ya nggak rugi di portfolio, cuman ruginya jadi nggak bisa jualan. Bisa sih kalau mau jualan saham Gocap itu di pasar negosiasi, di nego murah banget jadinya. Aku lanjutin HMSP ya. M-Trade kemarin udah masuk HMSP pas dia breakout dan masih akan berpotensi untuk lanjut menguat HMSP-nya. Karena ya baru naik 3 hari ini dan volumenya masih konvergen, bisa sampai 1055 ya, bisa sampai 1055. Oke. Terus aku akan lanjut dengan saham consumer good yang lainnya. ICBP, flow-nya kemana sih ini? Bakalan kemana? Consumer good masih bakalan naik nggak sampai akhir tahun? Masih bisa naik. Hari ini ICBP breakout dan M-Trade udah masuk di
21 November kemarin. Jadi teman-teman kalau masuk mTrade lebih real time ya update-nya. Kalau IG live gini kan end of day, jadi bisa agak telat. Untuk watchlist juga kita akan bahas di morning briefing. Watchlist untuk trading besok tuh kita bahas di morning briefing ya. Jadi ICBP bakalan bisa sampai ke 10.600 sampai bulan Desember nanti ya. Jadi sekitaran bulan Desember ini. Oke, terus kita bisa nih nabur dulu sektor consumer good sambil nunggu pesta bolanya kelar. Bakalan ada kemungkinan untuk window dressing juga buat sektor consumer good ini. Cuman yang dibahas di seminar cuantastik hari Sabtu nanti itu lebih ke sektor yang lainnya gitu. Jadi dari sektor yang lainnya teman-teman bisa ikutin cuantastiknya ke mtrade.id/cuantastik. Oke, grup panin sampai akhir tahun gimana? Let me check ya. Grup panin katanya banyak yang ARB juga nih. Ya, hari ini PNLF-nya turun 6,8% dan ini udah anticipated kayak yang aku gambar di sini beberapa hari yang lalu. Dia bisa turun nih dan normal-normal aja turunnya meskipun dia ARB. Sering dia ARB, di sini dia juga ARB di hari sebelumnya 14 November. Ini turun dia ARB lagi dan masih akan berpotensi untuk mantul. Dia bakalan sideways dulu untuk grup panin ini bakalan sideways dulu. Oke. Ini PNLF yang aku bahas saat ini ya. Jadi PNLF bakalan masih bisa turun dulu nih kayak yang aku gambar. Turunnya bisa sampai ke 430-an atau di atasnya. Habis itu kita akan watch lagi apakah layak dibeli atau enggak. Oke, Indofood-nya nggak dibahas. Oh, lupa ya. Bahas Indofood ya. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu nih IG live-nya jam 7. Oke. BBRI, BBCA belum dibahas, ntar aku bahas ya. Indofood ini agak beda sama ICBP seperti yang aku bahas beberapa kali. Kalau ICBP itu dia lebih terkonsentrasi ke food and beverage product. Sedangkan Indofood ini dia punya anak usaha dari berbagai bidang termasuk dari komoditas. Yang pastinya harga komoditas itu juga siklikal, mempengaruhi dari kinerja perusahaan itu sendiri. Sehingga kalau komoditas harganya siklikal, kinerja perusahaan juga akan jadi siklikal dan ngefek ke induknya juga, dan termasuk di sini Indofood. Yang bikin dia siklikal itu CPO ya. Jadi CPO anak usahanya dia di bidang CPO itu saat ini kan kita tahu ya, CPO juga belum naik-naik. Jadi ini yang nahan Indofood. Pertanyaannya layak dibeli nggak sih? Kalau buat investing ya masih oke-oke punya, silahkan nih kalau mau diserap. Oke. Windrest apakah kecenderungannya lebih ke LQ45? Enggak, bukan ke LQ45. Setelah kita amati selama 10 tahun terakhir, ternyata ada saham-saham tertentu yang secara historikal memang menarik. Ketika Windrest pasti dia naik ya, jadi kemungkinan besar sih dia naik. Dan kita akan bahas nanti di hari Sabtu di seminar cuantastik. Oh pasti saham-saham blue chip perbankan, ya itu sih pasti. Tapi di sini kita mau bahas saham yang lainnya. Kalau blue chip perbankan itu naiknya justru malah kita lihat nggak bakalan signifikan karena beberapa bulan ini udah naik banyak gitu. Jadi ke mtrade.id/cuantastik ya. MDKA kenapa ARB hari ini udah aku bahas tadi karena dia keluar dari daftar efek syariah sehingga reksadana atau fund manager reksadana itu banyak yang mereka harus keluarin MDKA ini dari portfolionya kalau mereka punya gitu, karena ya harus syariah kan, dia banyak utang terakhir. Oke. Poultry dan retail ya Miss? Enggak, bukan dari poultry dan retail.
Kedengeran nggak anakku? Lagi-lagi dia main. Lockdown di China gimana nih? Udah mulai ngamuk rakyatnya, ya. Jadi banyak yang demo di sana. Dampaknya gimana? Dampak dari demo lockdown China ini bikin minyak global turun. Minyak WTI itu turun 3,4%, Brent juga turun 3,2%, ngerespon prospek mobilitas dan ekonomi China yang melambat gitu. Jadi penurunan harga komoditasnya bakalan terjadi juga di metals, market metals. Oke. Nanti kita update juga bareng dengan Coach Afif ya untuk metalsnya gimana. Harga komoditas WTI turun 3,2%, gas alam juga turun 2,6%, nikel 2,6%, tembaga turun juga, timah turun juga dikit, batu bara juga turun dikit. Di akhir tahun ini malah cenderung turun. Mungkin pertanyaannya, akhir tahun winter nih harusnya batu bara naik, harusnya, tapi nggak naik-naik. Kenapa? Karena udah ketinggian naiknya sebelumnya. Kenapa MDKA bisa keluar dari daftar efek syariah? Utangnya makin gede. Saham-saham yang diakum perusahaan reksadana apa aja? Yang pasti adalah big cap perbankan tuh pasti. Saham-saham berkapitalisasi besar dan berfundamental bagus. Ini mereka punya aturan, ada aturannya untuk collect saham-saham tertentu tuh ada aturan batasnya berapa ya? Mungkin beberapa saham dari LQ45 gitu. Dan selain itu juga untuk mengimbangi kinerja dari reksadana itu biar mirip sama kinerja IHSG. Apakah menjelang Nataru retail seperti MAPI, LPPF masih bisa naik lagi? Aku lebih ngeliat ke Ralph dan Aces kalau retail ya. Oke, aku mau jawab beberapa pertanyaan ya teman-teman ya yang tadi aku kumpulin dari Q&A yang ada di story. Problemnya tiap November apakah market akan selalu sulit begini? Market menurut aku loh, saat ini tuh market itu nggak sulit. Ya, jadi saat ini tuh menurut aku tuh market tuh nggak sulit loh. November saat ini memang agak slow down dikit. Sulit itu kenapa? Sulit itu karena maksa harus trading banyak, harus trading cepat. Di M-Trade juga masih ada tradingan kok. Meskipun memang ya frekuensinya nggak terlalu sering, nggak terlalu banyak gitu. Cuman masih bisa cuan juga. Beberapa hari yang lalu juga cuan dari saham SMRA, BANK gitu. Meskipun hari ini kita juga ada cut loss ya di Agro dan juga MDKA gitu. Nah teman-teman, November itu biasanya merupakan bulan yang naik ya, bulan yang naik tinggi, dan Desember. Cuman 2 tahun ini belum kelihatan ya. Jadi kalau tahun lalu itu naiknya saham di bulan November dan Desember nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena bulan-bulan sebelumnya sudah naik. Sedangkan kalau tahun ini sebenarnya udah bener nih siklusnya tuh September Oktober tuh turun. Cuman karena ada pesta bola ya jadinya jadi agak melambat lagi gitu. Tapi saat ini juga marketnya nggak jelek-jelek amat. Marketnya di November ini stagnan aja, sideways aja gitu ya. MDKA udah aku bahas beberapa kali tadi. Aku tadi udah jawab pertanyaan tentang bulan November dari siapa tadi ya? Pokoknya ada seseorang tadi nanya soal bulan November. Oke, question from stories. GoTo minus 39%. Perlu cut loss atau hold? Porsinya 7% dari total portfolio. Coba dong dihitung. 39% ruginya, tapi dia punya 7% dari total portfolio. 0,07 dikali 0,39. Berarti dari total portfolio itu ruginya sekitaran berapa? 2%, 2,73%. Kalau buat aku sih segitu dampaknya nggak signifikan terhadap total portfolio. Tapi yang perlu diperhatikan satu lagi, di tahun 2022 ini udah cuan belum? Jadi kalau 2022 udah cuan,
Kamu misalkan cuan 100 juta, alokasikan 10 juta, 20 juta buat ngekat saham-saham yang rugi, biar nggak ngotorin portfolio, istilahnya decluttering, itu boleh. Nah, aku nggak ngerti di sini, ini nggak keluar namanya pula, udah untung belum di tahun 2022 ya. Jadi kalau efeknya cuman 2,73%, kerugian itu dari total portfolio, sebenarnya nggak apa-apa, mau di-cut nggak apa-apa, karena dampak ke psikologisnya nggak besar ya. Tapi kamu udah cuan belum tahun ini? Kalau belum cuan gimana kalau aku tega? Nggak masalah. Kata kuncinya adalah nggak bikin kamu stres gitu. Oke? Bahas bonus 10 bulan, gak usah dibahas lah, bisa baca sendiri itu mah. Oke. Cara bikin trading plan yang optimal gimana? Cara bikin trading plan yang optimal gimana? Cara bikin trading plan yang optimal, yang pertama, mesti ngerti dulu tujuannya. Tujuannya mau investasi jangka panjang atau mau trading? Wah, aku nggak tahu nih, aku mau trading atau mau investasi jangka panjang. Aku mau yang mana ya? Ya, jadi mau investasi atau mau trading, coba dua-duanya, rasain dua-duanya. Terus tergantung timing juga. Kalau timing saat ini, kondisi saat ini tuh investasi ya, jadi lebih ke investasi jangka panjang. Sekitaran 50-60% dari portfolio. Kenapa? Karena meskipun saham perbankan gede udah naik, masih bisa naik lagi. Menurut aku sih belum kepanasan. Dan juga masih banyak saham dari sektor yang lain itu yang masih murah gitu. Terus trading saat ini marketnya masih sideways, jadi mungkin sekitaran 30-40% dari total portfolio itu maksimal. Selebihnya nanti kalau marketnya berubah trennya, porsi ini bisa berubah juga. Jadi kalau marketnya uptrend, kita akan semakin banyakin tradingnya dan investasinya berkurang secara persentase. Berkurang tuh gimana? Apakah dijual atau nambah yang trading? Antara nambah yang trading atau dijual silahkan gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya nambah ya. Karena kalau investasi sebenarnya pas dia naik ya kita masih ngehold aja. Kecuali sampai over value banget sahamnya. Oke. Inilah Lestari, beli saham 3 tahun tapi gitu-gitu aja, rugi kagak, untung juga kagak, sahamnya apa dulu? Karena kalau beli saham-saham tertentu seperti contohnya banking, dari setahun kemarin itu udah naik hampir 100% gitu. Sahamnya apa dulu tergantung. Miss, mulai besok bola mulai jam 10, masa sih? Serius, bola mulai jam 10. Budisan 73, saham consumer apa yang sekarang masih murah banget dan bisa hold sebulanan lebih? Kalau sebulan nanggung, consumer goods itu ngeholdnya setahun bisa setahun lebih. Indofood sekarang lagi murah banget. Rainbow Party dia lagi ngebujuk saya IG live-nya jam 8 aja. Herman Selibel, katanya IHSG kena sentimen Piala Dunia setiap 4 tahun. Berarti window dressing tahun ini mundur 1 bulan ya. Setelah World Cup itu sekitaran pekan ketiga keempat ya. Bisa jadi lebih awal juga, bisa jadi nggak peduli World Cup juga. Nanti kita lihat di Desember. Pekan kedua, 3, 4 itu gimana? Pekan keempat sih udah libur ya. Jadi kita lihat di pekan kedua dan pekan ketiga. Oke, terus bagaimana cara buat trading plan? Yang pertama, tahu dulu tujuannya, mau investasi atau mau trading. Kalau investasi, teman-teman mesti cek dulu bisnis model, pangsa pasar, perusahaan, manajemen itu gimana, jadi secara kualitas, kemudian cek profitabilitasnya, dan yang terakhir pastinya valuasi. Sedangkan kalau untuk trading, menentukan kapan beli jual dan saham apa yang dipilih untuk beli jual itu full technical. Kita nggak ngelihat fundamental. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, sahamnya nggak naik-naik, tapi ada saham yang fundamentalnya kurang bagus, tapi dia naik gitu. Jadi kita lebih pakai ke technical.
Kalau untuk swing trading pakai candle, buy on weakness dan sell on strength, atau buy breakout sell on strength. Sedangkan kalau untuk trend follower atau super trader itu buy breakout dari sideways panjang gitu. Suara hilang lagi, masa suara hilang lagi? Aman kan? Suaranya aman kan? Ya mulainya jam 7 karena ini lagi pesta bola, biasanya bentrok sama jam bola jam 8. Oke ya, aman ya. Jadi itu tentang apa tadi? Cara buat trading plan. Ini ada question from stories. Nggak tahu siapa yang nanya, nggak kelihatan. Sektor properti seperti SMRA dan BSDE apakah tahun depan masih bisa dijadikan investasi jangka panjang? Tahun depan tinggal nge-hold aja. Belinya tahun ini, lebih ke tahun ini ya. Unilever udah dibahas tadi di live yang pertama, aku udah up juga. Terus saham GoTo aku udah bahas di IG live yang pertama tadi, udah aku up juga ya. Jadi investor lagi retail tuh antisipasi lock up periodnya bakalan dibuka di 30 November nanti gitu. Analisis teknikal, gimana cara mengetahui naiknya harga saham hanya untuk turun lebih dalam? Nggak ngerti pertanyaannya. Gimana cara tahu naik turunnya harga saham kali ya? Nanti kita bahas di ini ya, seminar analisis teknikal ya. Udah beberapa kali dibuat juga sih di Cuantastik kemarin. Ini pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan, gimana cara biar ikhlas cut loss? Gimana cara biar ikhlas cut loss? Menyadari dulu ekspektasinya. Di awal, sadari dulu ekspektasinya. Bahwa investasi di saham maupun di investasi apapun itu bisa rugi gitu loh. Jadi kalau ekspektasinya cuan terus, ada kerugian ya nggak rela cut loss. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu bahwa dalam berinvestasi itu bisa ada kerugian, ya teman-teman jadi rela gitu. Atau ikutin tipsnya Rerahar, anggap cut loss itu bukan uang. Nggak gitu juga. Jadi tips yang kedua adalah start small. Selalu ketika investasi mulai dari modal yang teman-teman sesiapnya dengan resikonya gimana gitu. Mulai besok bolanya jam 10 WIB. Besok aku kabari deh IG live-nya jam 8 atau jam 7. Tapi kayaknya jam 7 deh. Question from stories. Nggak tahu siapa yang nanya. Udah 2 tahun terjun di saham, tapi masih loss terus. Berbagai metode udah dicoba semua. Boleh DM aku siapa yang nanya ini ya. Jadi udah coba metode apa aja, ceritanya yang lebih detail gitu. Jadi aku pengen tahu dan aku pengen bahas besok. Yang menarik gini, ketika kamu coba semua metode ya, satu metode itu kadang-kadang dia bekerja dengan baik pada satu masa. Contohnya trend following itu pas uptrend, value investing tuh pas lagi market jatuh. Nah kalau sideways itu biasanya kita swing trading. Misal kamu lagi cobain trend following, ternyata marketnya pas lagi sideways, itu nggak cocok. Aku nggak tahu timingnya dia nyobain gimana. Value investing, dia pas coba value investing marketnya pas lagi naik gitu, jadi nggak dapat barang murah ya. Jadi semua strategi itu bagus, tapi mesti tahu timingnya kapan, pakainya kapan. Makanya aku pengen tahu detailnya gimana. Bulan ini IHSG volatile seperti saham-saham gorengan. Nggak ada suara lagi, masa sih?
Kalau jam 7 banyak yang nggak bisa ikut, masih perjalanan. Masa? Masih perjalanan. Dari semua metode, dollar cost averaging di saham blue chip udah belum? Ya, itu metode yang aku bisa bilang sustainable. Bukan menguntungkan banget, enggak, tapi sustainable dalam jangka panjangnya. Jam 7 malah sepi view karena banyak yang belum tahu kali ya. Aku kabarin di story ya besok ya, jadinya jam berapa untuk IG live besok, karena bulannya ternyata besok jam 10 ya. Saham teknologi pada turun, ada sentimen apa? Tadi aku udah bahas di IG live yang pertama. Strategi buat GoTo aku juga udah bahas di IG live yang pertama, boleh dilihat. Sampai kapan hold saham Windrest? Kalau aku, ini ya, aku mau ngebahas ini menarik nih. Banyak yang menanti-nantikan window dressing. Bakalan ada window dressing nggak? Bakalan ada window dressing nggak? Terus ini ada lagi yang nanya, sampai kapan ngehold saham Windrest gitu? Kalau aku bilang sih sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin ya, bakalan ada window dressing atau nggak ada window dressing. Jadi ini orang tuh kayak harap-harap cemas. Kapan dia diapelin pacar, pacarnya nggak datang. Daripada kayak gitu, mau ya udah mendingan nikmatin aja gitu loh. Misalkan ada seorang anak gadis nih, dia mau diapelin pacarnya, dia deg-degan nih, datang nggak ya, sambil menunggu pacarnya datang, dia bisa main make upan dulu. Ini analogi ya, main make upan dulu. Ternyata pacarnya nggak datang, dia bisa pergi, misalkan jalan ke mall sendiri atau ngapain lah, menyenangkan diri sendiri. Itu juga yang kita lakukan di saham. Jadi nggak usah dipikir ada Windrest nggak atau nggak ada Windrest atau nggak gitu. Jadi kita nikmatin aja. Kalau ada peluang masuk, hari ini Unilever, kemarin HMSP, udah masuk HMSP, masuk, ya udah dinikmatin aja. Cuan ya bungkus. Seperti hari-hari biasanya, nggak usah dipikirin ada Windrest atau nggak ada Windrest. Nanti galau lagi Januari, bakalan ada Januari effect nggak? Mei galau lagi, bakalan ada turun nggak marketnya, sell on May and go away nggak? Gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Nah terus kalau misalkan nanti ada Windrest beneran, udah naik saham-sahamnya, ya udah kita tinggal nikmatin saham yang kita beli saat ini. Ngehold atau profit taking, jualannya kapan? Apakah harus nunggu Januari atau Februari? Ya nanti kita ngeliat technical, semuanya by technical, real time aja. Oke? Dengeran nggak anakku? How dare you? Aku invite Coach Afif ya. Untuk IG live besok jam berapa aku kabarin di story. Oke? Miss screaming. Ya bener dia screaming. Ow! Miss gak mau bahas TLKM. Ya, aku bahas TLKM. Halo, Miss Ellen. Halo. Coach Afif. Suaraku kok double ya? Bener nggak? Oh, saya coba pakai headset ya. Iya. Teman-teman, suara saya double nggak? Oke. Kalau saya aman, Miss, suaranya Miss. Aku bahas TLKM ya. Ya, TLKM ini banyak ditanyain. Dia turun dan ini ngebentuk double top gitu. Aduh, anak aku. Ya, kalau aku lihat TLKM ini udah ketinggian juga naiknya dari tahun lalu tuh udah signifikan banget teman-teman. Karena ini berbagi layar dengan Afif, jadi agak-agak kecil gitu. Watchlist buat trading dibahas di morning briefing besok di Mtrade ya teman-teman ya. 87% naiknya udah dari tahun 2021 kemarin.
Jadi menurut aku sih wajar turun karena bukan cuma TLKM, HSI juga ada turun. Oke. TLKM ini ada yang bilang dia turun gara-gara ada investasinya di GoTo. Sebenarnya porsi investasi TLKM ke GoTo ini juga nggak begitu besar sih gitu. Mungkin bisa dibahas dikit Viv tentang TLKM. Iya, kalau kita bahas TLKM, mungkin kita bahas bisnis core-nya dulu ya. TLKM itu kan banyak ya, bisnisnya ada menara, ada telekomunikasi, kemudian ada fiber optik juga. Yang kalau kita lihat dari core bisnisnya itu sebetulnya bagus teman-teman. Jadi kayak telekomunikasi itu ya kita udah melihat sekarang udah nggak ada price war lagi. Jadi secara market juga sudah lumayan lebih baik gitu daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang itu juga harusnya tergambarkan pada margin EBITDA-nya TLKM yang juga bagus gitu. Cuma memang salah satu risiko yang investor sekarang lihat di TLKM adalah secara valuasi teman-teman. Valuasi itu kalau saya lihat EV/EBITDA-nya itu nggak murah-murah amat, di sekitar rata-rata 5 tahunnya lah gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang kalau valuasi TLKM murah. Dan satu lagi juga salah satu sentimen dari GoTo ini juga menjadi sentimen yang cukup signifikan ya, karena kalau berdasarkan riset yang saya baca dari salah satu sekuritas, itu kalau misalkan saham GoTo itu turun sampai 150 misalkan ya, itu TLKM di tahun ini itu bisa ada rugi sekitar 5 triliun. 5 triliun itu hanya dari GoTo saja ya, jadi nggak dihitung dari total bisnis mereka jadi rugi gitu, tapi cuma dari GoTo-nya aja itu sekitar 5 triliun. Dan semakin turun pasti juga TLKM akan ada kerugian yang semakin besar. Itu kenapa ya investor melihat kayaknya kalau GoTo turun juga ada potensi laba bersih di TLKM yang terkecil. Itu yang saya lihat ya. Oke, menarik. Hari ini tuh sektor consumer good kan naik, terus sektor teknologi dibanting. Ini kenapa ya, Viv? Ya, jadi beberapa hari lalu kalau teman-teman ngikutin berita ya, jadi pemerintah atau Menteri Ketenagakerjaan itu mereka memutuskan untuk UMP atau upah minimum dari provinsi itu di tahun 2023 maksimal 10% gitu. Dan hari ini itu deadline terakhir, setiap provinsi itu mereka mematok akan naik berapa persen gitu. Nah, tadi saya sempat cari-cari datanya teman-teman, dan kalau saya hitung dari 83 provinsi ya, itu udah ada sekitar 29 yang rilis, dan kalau dihitung secara rata-rata itu UMP Indonesia itu naik sekitar 6,9%, hampir 7% lah gitu. Yang ini sebetulnya bagus buat consumer good, tapi buruk buat teknologi gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman harusnya tahu ya, common sense lah, ketika masyarakat ini dapat gaji yang lebih besar, ya otomatis spending masyarakat atau belanja masyarakat semakin banyak gitu. Ketika belanja masyarakat semakin banyak, berarti konsumer diuntungkan dong, termasuk konsumer dan juga retail itu pasti akan diuntungkan gitu. Tapi di satu sisi, ketika ada kenaikan permintaan, belanja banyak itu ya, terus permintaannya naik, pasti ada yang naik, yang namanya harga pasti naik gitu. Dan harga naik itu biasanya kita sebut dengan inflasi gitu ya. Itu yang salah satu risiko lah, ketika UMP naik pasti akan ada potensi untuk inflasi naik. Kalau inflasi naik ya BI ada kecenderungan untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi. Itu yang jadi risiko bagi saham-saham teknologi ketika memang ada kenaikan dari UMP masyarakat kita, Miss. Oke. Terus soal nikel ini lagi rame kan, Afif. Indonesia kan dia lagi kalah gugatan di larangan ekspor nikel di WTO. Itu dampaknya gimana? Ya, ini mungkin ceritanya agak panjang ya, tapi ini jadi pembahasan cukup menarik, karena kalau misalkan saya boleh cerita background story-nya sedikit, jadi di tahun teman-teman, di sekitar bulan Januari ya, pemerintah itu memutuskan untuk semua perusahaan nikel itu nggak boleh ekspor biji nikel gitu, semuanya harus dijual ke dalam negeri. Dan market nikel di global itu shock teman-teman, karena ketika itu di sekitar tahun 2019 itu kita itu memasok sekitar 31% dari total ekspor nikel dunia gitu. Bayangkan aja tiba-tiba 31% ekspornya hilang gitu karena Indonesia nggak boleh ekspor. Nah itu yang membuat salah satu regional lah, yaitu Eropa, menggugat pemerintah kita gitu. Ngapain sih harus ada larangan ekspor, kan kita juga butuh nikel gitu. Mereka bilang gitu, dan mereka menggugat. Singkat cerita, kita kalah dalam gugatan itu, dan kayak kita masih
masih akan ya banding ya, karena kita ada rencana hilirisasi, masa kita nggak boleh melarang ekspor nikel gitu. Tapi kalau kita sebagai investor lihat dampaknya gimana ke emiten, saya lihat dampaknya nggak akan gimana-gimana ya, karena kalau misalkan Indonesia kalah gugatan dengan Eropa karena masalah ini, terus Indonesia harus membuka ekspor dari biji nikelnya, ya udah emiten berarti malah positif gitu, karena Inco kemudian Antam dan kawan-kawannya mereka bisa ekspor biji nikel gitu yang sebelumnya nggak bisa. Tapi ya saya rasa kayaknya itu nggak bakal dilakukan oleh emiten-emiten kita. Terus kalau misalkan nih kita menang gugatan, kita masih diperbolehkan untuk melarang ekspor biji nikel. Dampaknya gimana ke emiten? Ya saya rasa juga biasa-biasa aja gitu. Karena coba deh teman-teman mention lah beberapa emiten yang mereka produksi nikel. Udah nggak ada yang sekarang itu produksi kemudian menjualnya tuh dalam bentuk nikel mentah atau namanya biji nikel. Kayak misalkan Inco itu mereka jualannya bukan biji nikel, tapi namanya nikel matte. Nikel matte itu juga turunan dari biji nikel. Kemudian Antam itu mereka jualannya ferronikel, itu juga produk turunan. Kemudian ada yang pemain baru juga kayak Harum MDKA, mereka juga jualan nikel. Nikelnya itu bukan biji nikel juga, tapi ada namanya NPI atau nickel pig iron gitu, sehingga ketika memang ada larangan atau mungkin larangannya dibuka, ya harusnya ini nggak akan berdampak cukup signifikan sih, gitu teman-teman. Jadi seharusnya story ini menjadi story yang relatif minim lah secara dampak kepada emiten secara langsung ya. Apalagi kalau teman-teman perhatikan dari beberapa emiten nikel juga mereka kayaknya udah semangat banget tuh untuk buat hilirisasi. Kayak tadi misalnya sempat cerita MDKA sampai utang banyak gitu sampai keluar dari indeks syariah, buat apa? Ya buat hilirisasi nikel gitu. Jadi kayaknya emiten-emiten kita semangat buat hilirisasi yang kalau ekspor ini nanti dibuka kayaknya ya juga nggak terlalu pengaruh. Ya, kesimpulannya tuh MDKA turunnya ini jangka pendek aja. Meskipun begitu secara teknikal volumenya gede, jadi kita tetap teknikalnya kita exit dulu. Cuma sebenarnya dia ngutang itu bukan untuk maksud aku gini, dampak dari ngutangnya sendiri gimana tuh bukan sesuatu hal yang negatif ya, karena buat pengembangan usaha, kalau dia keluar dari daftar efek syariah dan mungkin dikeluarin dari portfolio reksadana syariah, beberapa reksadana syariah, yaitu lain cerita, itu jangka pendek aja. Tapi kalau dia punya fundamental jadi makin bagus ke depan, ya bakalan dikolek lagi sama reksadana yang lain gitu. Jadi ya masih akan oke. Oke, ya itu jadi tentang nikel dan consumer goods serta saham-saham teknologi. Kita lanjut lagi besok ya teman-teman di Morning Briefing M-Trade. Ada beberapa saham watchlist di Morning Briefing besok, sekitar ada 3 atau 4 saham watchlist besok jam 8.15 pagi. Oke, sehat selalu teman-teman semuanya. Thank you buat Afif, thank you buat semua yang udah nonton, dan selamat nonton bola. Besok IG live jam berapa? Pantengin story ya, aku kasih tahu di story. Dadah. Bye semuanya, thank you.